Alam semesta itu luas sekali. Di dalamnya ada miliaran galaksi, dan setiap galaksi punya miliaran bintang. Tapi ada satu pertanyaan besar, apa sih nasib akhir alam semesta ini? Apakah akan terus mengembang selamanya? Atau suatu saat akan runtuh? Ada kekuatan misterius yang tidak terlihat oleh kita. Kekuatan ini membentuk sebagian besar massa dan energi di alam semesta. Pengaruhnya sangat besar. Kekuatan ini adalah kunci untuk memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan alam semesta. Kita seperti detektif dalam misteri kosmik. Kita melihat efek dari energi gelap dan materi gelap. Tapi sifat asli mereka masih menjadi teka-teki. Apa sih kekuatan misterius yang menentukan nasib alam semesta ini? Mari kita mulai dengan energi gelap. Ini adalah kekuatan misterius yang menyebabkan alam semesta mengembang semakin cepat. Bayangkan sebuah balon yang ditiup, tapi bukannya melambat, pengembangannya malah semakin cepat. Itulah yang energi gelap lakukan terhadap alam semesta. Lalu ada materi gelap. Materi ini tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita tahu keberadaannya karena efek gravitasinya pada materi yang terlihat. Ia bertindak seperti perancah tak terlihat, menyatukan galaksi, dan memengaruhi pergerakannya. Energi gelap membentuk sekitar 70% dari total kepadatan energi alam semesta. Materi gelap sekitar 25%. Artinya, semua yang bisa kita lihat, bintang, planet, galaksi, hanya 5% saja. Selama berabad-abad, para astronom percaya bahwa alam semesta itu statis dan tidak berubah. Lalu, di awal abad ke-20, Edwin Hubble membuat penemuan yang luar biasa. Dia mengamati bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita. Dan semakin jauh mereka, semakin cepat mereka menjauh. Alam semesta mengembang. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Pengembangan alam semesta tidak melambat seperti yang diperkirakan, malah semakin cepat. Sesuatu mendorong alam semesta untuk terpisah dengan kekuatan yang semakin besar. Sesuatu itu adalah energi gelap. Bayangkan sebuah mobil balap di jalan raya. Kita berharap mobil itu melambat saat kehabisan bensin. Tapi, mobil itu malah terus melaju, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Itulah teka-teki energi gelap. Robekan besar, atau adalah skenario hipotetis, di mana energi gelap menjadi sangat kuat, sehingga mengalahkan semua kekuatan lain di alam semesta, termasuk gravitasi. Bayangkan karet gelang yang ditarik terus-menerus. Akhirnya, putus. Itulah inti dari robekan besar. Dalam skenario ini, pengembangan alam semesta akan semakin cepat. Galaksi akan tercabik-cabik lebih dulu, diikuti oleh bintang dan planet. Akhirnya, bahkan atom-atom pun akan tercabik-cabik oleh kekuatan energi gelap yang tak henti-hentinya. Robekan besar adalah kemungkinan yang mengerikan, tapi untungnya masih sangat jauh. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa jika itu terjadi, itu tidak akan terjadi selama puluhan miliar tahun. Kematian panas atau adalah kemungkinan akhir lain bagi alam semesta, tetapi tidak seperti robekan besar yang dahsyat. Ini adalah proses yang lambat dan bertahap. Bayangkan secangkir kopi panas yang mendingin. Akhirnya mencapai suhu ruangan, dan tidak ada lagi panas yang mengalir. Kematian panas alam semesta serupa. Saat alam semesta terus mengembang, konsentrasi materi dan energi berkurang. Bintang-bintang padam, galaksi-galaksi menjauh, dan lubang hitam menguap. Akhirnya, alam semesta mencapai keadaan entropi maksimum, di mana semuanya terdistribusi secara merata, dan tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan. Dalam keadaan kematian panas ini, alam semesta akan menjadi tempat yang dingin, gelap, dan sunyi. Tidak ada bintang baru yang akan terbentuk, dan tidak ada kehidupan yang bisa ada. Itu akan menjadi akhir zaman, keadaan keseimbangan abadi. Remukan besar, atau menawarkan akhir yang berbeda, bahkan mungkin puitis bagi alam semesta. Dalam skenario ini, alam semesta tidak akan terus mengembang selamanya. Alih-alih mengembang selamanya, bagaimana jika pengembangan alam semesta melambat dan akhirnya berbalik? Bayangkan sebuah titik di mana ekspansi berhenti dan gravitasi mulai menarik semuanya kembali. Gravitasi akan mengambil alih, menarik semuanya kembali bersama. Semua materi dan energi yang tersebar akan mulai berkumpul kembali.
Galaksi akan bertabrakan, bintang akan runtuh, dan alam semesta akan menyusut kembali menjadi singularitas yang sangat padat dan panas. Ini akan menjadi proses yang sangat dramatis dan penuh kekacauan. Singularitas ini akan menyerupai singularitas dari mana alam semesta diperkirakan berasal dalam ledakan besar atau Big Bang. Ini akan menjadi titik di mana semua hukum fisika seperti yang kita ketahui mungkin tidak lagi berlaku. Itu akan menjadi penyetelan ulang kosmik yang berpotensi mengarah ke ledakan besar lainnya dan kelahiran alam semesta baru. Sebuah siklus tanpa akhir dari penciptaan dan kehancuran. Remukan besar adalah ide yang menarik, tetapi itu membutuhkan energi gelap untuk melemah seiring waktu, atau kekuatan lain untuk melawannya. Energi gelap saat ini dianggap sebagai kekuatan yang mempercepat ekspansi alam semesta. Saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan ini akan terjadi. Pengamat ilmiah sejauh ini tidak mendukung skenario remukan besar. Tapi alam semesta penuh kejutan, dan remukan besar tetap menjadi kemungkinan yang menarik. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan kosmik kita. Sementara energi gelap dan materi gelap adalah penjelasan utama untuk perilaku alam semesta, beberapa ilmuwan mengusulkan teori alternatif. Salah satu teori tersebut berasal dari Dr. Richard Lu, yang menyarankan bahwa singularitas temporal transien dapat bertanggung jawab atas percepatan kosmik yang diamati. Singularitas ini akan menjadi semburan cepat materi dan energi yang menciptakan tekanan negatif, meniru efek energi gelap tanpa memerlukan entitas baru yang misterius. Jika benar, teori ini dapat merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Teori lain memodifikasi teori relativitas umum Einstein, berusaha menjelaskan perluasan alam semesta tanpa melibatkan energi gelap atau materi gelap. Teori gravitasi yang dimodifikasi ini kompleks dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Fakta bahwa ada teori alternatif menyoroti pentingnya penyelidikan ilmiah. Ilmu pengetahuan berkembang dengan mempertanyakan asumsi, menantang teori yang sudah mapan, dan mengeksplorasi kemungkinan baru. Para ilmuwan di seluruh dunia terus bekerja untuk mengungkap misteri energi gelap dan materi gelap. Penelitian ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dan teknologi canggih. Teleskop canggih seperti teleskop luar angkasa Hubble, yang telah memberikan kita pandangan mendalam tentang alam semesta selama beberapa dekade. Teleskop luar angkasa James Webb, yang akan segera diluncurkan dan diharapkan memberikan data yang lebih rinci. Dan observatorium berbasis darat menyediakan data berharga tentang perluasan alam semesta dan distribusi galaksi. Observatorium ini berlokasi di berbagai belahan dunia, dari puncak gunung hingga gurun yang terpencil. Misi masa depan seperti teleskop Euclid, yang dirancang untuk memetakan struktur kosmik dengan presisi tinggi, dan teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman dirancang khusus untuk mempelajari energi gelap dan materi gelap dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teleskop ini akan membuka jendela baru dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Misi ini akan memetakan distribusi materi gelap, memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana materi ini tersebar di seluruh kosmos, mengukur perluasan alam semesta dengan presisi yang lebih besar, dan membantu kita memahami sejarah dan masa depan kosmos, dan mencari petunjuk tentang sifat kekuatan misterius ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis oleh tim ilmuwan di seluruh dunia. Pencarian untuk memahami energi gelap dan materi gelap adalah upaya global, yang melibatkan kolaborasi internasional yang erat, menyatukan para ilmuwan dari berbagai negara dan latar belakang. Kolaborasi ini memperkuat upaya kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta. Ini adalah bukti kekuatan rasa ingin tahu manusia, dan keinginan kolektif kita untuk memahami alam semesta yang luas dan misterius yang kita huni. Setiap pengamatan baru, setiap terobosan teoretis, membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang kosmos. Dengan setiap langkah maju, kita membuka lebih banyak rahasia alam semesta, memperluas cakrawala pengetahuan kita, dan menginspirasi generasi ilmuwan masa depan. Merenungkan nasib alam semesta, mengisi kita dengan rasa kagum dan takjub. Ketika kita melihat ke langit malam yang dipenuhi bintang, kita merasa kecil, namun terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itu mengingatkan kita pada luasnya ruang dan waktu, dan tempat kecil kita di dalamnya.
Setiap bintang yang kita lihat adalah bagian dari cerita yang lebih besar, sebuah cerita yang masih kita coba pahami. Namun, bahkan saat kita bergulat dengan ketidakberartian kita sendiri, pengejaran pengetahuan kosmik mengangkat kita. Penelitian dan eksplorasi ilmiah memberikan kita harapan dan tujuan. Ini berbicara tentang kekuatan jiwa manusia, rasa ingin tahu kita yang tak henti-hentinya, dan keinginan kita untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam. Kemungkinan adanya kekuatan yang lebih tinggi, tangan yang membimbing dalam skema kosmik yang agung, adalah pertanyaan yang telah menarik perhatian umat manusia selama ribuan tahun. Filosofi dan agama sering mencoba menjawab pertanyaan ini. Apakah kita menemukan jawaban yang pasti atau tidak? Pencarian makna merupakan bagian integral dari pengalaman manusia. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Selalu mencari, selalu bertanya. Alam semesta adalah sumber daya tarik yang tak ada habisnya, penuh misteri yang menunggu untuk diungkap. Setiap misteri yang terpecahkan membuka pintu ke pertanyaan baru. Saat kita terus menjelajahi kosmos, kita mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan kita yang paling mendalam. Mungkin, suatu hari nanti, kita akan memahami tempat kita yang sebenarnya di alam semesta ini.